Charlie, selama 24 tahun kamu nggak pernah cari bantuan dari orang lain kah? Dari orang tua kamu atau dari orang lain? Jujur aja, saya malu ya. Jadi saya tuh selalu menggambarkan, selama ini orang-orang, teman-teman sudah taunya saya ini bahagia, dicintai suami. Saya selalu nutupi. Saya nemukan foto dia lagi pelukan di Bali sama seorang cewek. Ini foto kamu dengan siapa? Dia nggak pakai jawab, dia langsung hantam saya di sini. Dan nggak cuma sekali, dia hantam terus, sambil terus mulutnya mencaci maki saya. Kalau keluar kamar mandi tuh dia telanjang bulat. Terus nanti anak saya yang perempuan tuh dipanggil, diajak ngomong-ngomong di kamar mandi, sengaja diajak ngomong-ngomong biar lihat dia lagi telanjang bulat gitu. Oh, ini kalau di luar berarti dia baik sekali ya orangnya? Super baik, luar biasa baik. Bantu orang, nyekolahkan anak yang tidak mampu. Tapi di balik itu dia punya maksud. Dan dia merekrut banyak cewek-cewek muda. Tujuannya? Mereka tuh dijadikan, kalau tahu misalnya Ustadz Cabul, ini versi Kristennya lah. Serius? Shirley Sebing. Halo. Halo, Sehat? puji Tuhan. Oke. Istri dari pendeta atau mantan istri? Mantan Istri. Kita sudah cerai, resmi bercerai. Sudah resmi bercerai? Sudah sejak April 2025. 2025. Ya. Mantan istri dari pendeta Moses Hendry. So, Pendeta, pengacara, dosen hukum. ya, politikus. Oh ya? Ya. Yang mukulin kamu tadi? Ya, Dia pengacara. pengacara. Dia dosen hukum. Ya, Dan dia pendeta lagi. pendeta. Mohon maaf. Nyalek juga. Lawan saya berat. Ini yang dipukul kamu dengan anak atau Ya, saya dengan anak saya. selama 20 tahun pernikahan? 24. 24 tahun. Dari awal 24 tahun pernikahan kamu dipukulin? Sejak anak saya yang pertama umur 4 bulan. Gara-gara saya nemukan foto dia lagi pelukan di Bali dengan seorang cewek yang terakhir saya ketahui inisialnya D, cewek Malang. Umur waktu itu anak itu masih umur sekitar 18-17 tahun. Jadi waktu itu saya kan mau rekam anak saya lagi bayi lucu-lucunya ya. Waktu itu kan nggak ada handphone, adanya handycam. Waktu saya ambil handycam, saya buka, saya nemukan foto dia lagi pelukan di Bali sama seorang cewek. Malamnya waktu dia pulang saya tanya baik-baik. Ini foto apa? Ini foto kamu dengan siapa? Dia nggak pakai jawab, dia langsung hantam saya di sini. Dan nggak cuma sekali, dia hantam terus, sambil terus mulutnya mencaci maki saya. Dia marah karena saya berani nanya. Saya waktu itu nggak bisa menghindar karena saya lagi gendong anak saya yang masih bayi. Saya takut anak saya jatuh, jadi saya hanya diam aja. Dia pukul sampai pembuluh darah di mata saya sebelah kiri ini pecah. Jadi putih-putihnya ada kayak darahnya gitu. Wah, termasuk anak kamu juga dipukulin? Ya, anak saya sudah besar-besar itu dipukuli juga. Waktu masih kecil-kecil juga, kalau dia lagi bad mood, lagi marah, cari-cari alasan, saya nakal dikit dipukul. Bukan nakal, ya namanya anak kecil kan kadang nggak mau diem, kadang lincah ya. Itu dipukul. Di sini bahkan ditulis, bahkan kamu sering bugil di depan putri kamu sendiri. Iya, papanya sering bugil. Papanya atau kamunya maksudnya? Papanya. Yang mukulin itu sering sambil bugil sambil mukulin? Bukan, dia suka kalau keluar kamar mandi tuh dia telanjang bulat. Terus nanti anak saya yang perempuan tuh dipanggil, diajak ngomong-ngomong di kamar mandi, sengaja diajak ngomong-ngomong biar lihat dia lagi telanjang bulat gitu. Wah, kita cerita dari awal kali ya. Kita cerita dari awal ya. Pertama kali ketemunya bagaimana nih? Waktu itu saya sempat bekerja, waktu saya kuliah kan saya nyambi kerja jadi instruktur fitness, instruktur aerobik. Ya, waktu itu dia kenalan dengan teman saya yang kenal dengan dia. Terus suatu hari dia telepon teman saya ngajak nonton. Terus teman saya ngajak, ayo nonton yuk. Nggak enak kalau sendirian berdua. Dia bilang kan baru kenal. Saya diajak lah. Bertiga kita nonton. Akhirnya kok lama-lama dia yang malah dekati saya. Itu dia sudah jadi pendeta? Belum. Waktu itu dia belum jadi pendeta. Apa dia pada waktu itu? Waktu itu dia punya salon. Oke. Salon. Terus sering berjalan waktu ya kita pendekatan, ya kita pacaran biasa. Terus akhirnya dia ngajak saya nikah ke Amerika. Kita waktu berangkat ke Amerika, ke New York. Waktu itu dia alasannya romantis. Dia pikir, ayo kita nikah di Amerika. Ternyata alasan dia menikah di Amerika tidak seromantis itu. Ternyata dia sudah punya istri di Indonesia. Hah? 2. Satunya seorang perempuan asli Malang, berinisial L. Dia menikah secara Kristen. Terus kedua, perempuan berinisial L juga, perempuan asal Blitar, yang dinikahi secara Muslim.
Dari istri pertama dia punya 2 orang anak laki-laki, dari istri kedua dia punya seorang anak laki-laki. Ini real ya? Real. Dan waktu dia menikah istri kedua, dia belum bercerai dengan istri pertama. Waktu menikah dengan saya juga dia belum bercerai dengan istri yang pertama. Dan kamu nggak tahu? Nggak tahu. Semua keluarganya nggak ada yang bilang. Dia pakai KTP palsu. Nikah pertama dia secara Kristen? Ya. Kristen. Nikah kedua secara Islam? Ya. Lalu menikah dengan kamu? Kristen. Dan waktu pacaran kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Baru ya saya kenal dengan adiknya, akrab, dengan mamanya juga ketemu. Tapi nggak ada yang ngomong sama sekali. Mereka semua menutupi. Malah mendukung. Oke. Dan nikah dengan kamu sebagai Kristen? Ya. Di Amerika? Ya. Tapi waktu pulang Indonesia, kita catatkan di catatan sipil di sini. Bagi waktunya bagaimana ya? Dia dengan istri pertamanya kelihatannya sudah nggak berhubungan. Yang istri keduanya tuh juga sudah sejak kita berangkat ke Amerika, istri keduanya cepat-cepat cerai. Istrinya sempat melarikan diri karena digebukin juga. Saya sudah ketemu dengan istri yang kedua. Sejak kejadian ini viral, tiba-tiba ada DM dari seorang perempuan. Dia bilang, nama saya ini. Saya pernah menikah dengan suamimu. Dia bilang, tahun segini, ini buktinya apa lahir anak saya. Dia bilang, waktu itu saya juga diperlakukan sama seperti yang sampean saya lihat di video. Saya lihat itu sampai saya gemetar, saya teringat dengan kejadian yang dulu. Telinga saya sempat tuli 3 bulan katanya dihantam ke tembok. Karena waktu itu saya melawan. Semakin saya melawan, semakin hancur saya, dia bilang. Dan saya tidak berani ke polisi karena waktu itu Henry ngakunya kenal banyak pejabat kepolisian, dia kebal hukum. Jadi akhirnya saya melarikan diri, saya bersyukur, dan dalam keadaan hamil saya perutnya diinjak-injak katanya. Ini orang mana ya kalau boleh saya tahu ya? Orang Blitar. Orang Blitar dan Blitar. punya gereja di Blitar? Enggak. Dia perempuan ini enggak punya. Enggak. Suami Yang saya. ini, mantan. mantan. Aslinya dia kelahiran Waingapu. Di mana itu Waingapu? Waingapu, Sumba. Oke, sekarang dia ada di mana? Sekarang dia tinggal di Sidoarjo. Gerejanya di Sidoarjo. Church Sidoarjo. Wah, kamu menyebutnya dengan amat sangat lantang ya. Saya tahu alamatnya, saya tahu tempatnya. Cuma tulisan papan namanya sudah dicabut, diturunkan. Oke, setelah menikah di Amerika, pulang ke Indonesia itu kamu masih belum tahu bahwa kamu istri yang ketiga. Belum tahu. Kapan kamu tahu kamu istri yang ketiga? Saya tahunya tuh setelah waktu habis pemukulan pertama itu, yang saya lari habis dipukul yang pertama dengan anak saya umur 4 bulan itu, saya sempat lari ke Madura. Sempat lari ke rumah orang tua saya. Di situ kamu baru tahu? Ya, di situ baru saya tahu. Berarti dari menikah sampai kamu hamil, kamu nggak tahu apa-apa. Bagaimana perlakuan dia pada waktu kamu setelah menikah sampai dengan kamu hamil? Waktu terasa berbeda tuh waktu saya hamil. Saya sudah rasa ada yang aneh gitu loh, berbeda. Tingkahnya dia sering keluar, terus dandannya berbeda, terus dengan saya tuh cuek, pergi dari pagi sampai malam. Cuma waktu itu saya masih inosen ya. Jadi saya, ini mungkin karena dia sibuk aja, karena dia kerja aja, belum ada pikirannya tuh bener-bener nikah tuh ya pasti bahagia, hidup bahagia selama-lamanya, saling mencintai, saling mengasihi. Nggak ngerti kalau ada selingkuh, nggak ngerti ada dia tuh nggak ada dalam pikiran saya tuh sama sekali tidak ada. Jadi pertama kali pas waktu saya dipukul, saya agak kayak bingung gitu ya. Kayak ini apa yang terjadi? Kenapa saya harus kayak gini gitu loh? Saya masih nggak ngerti. Terus karena saya bingung, nggak tahu harus apa, saya sedih juga. Saya tahu dia dengan perempuan lain dan saya habis dipukuli, saya lari ke rumah orang tua saya di Madura. Waktu itu orang tua saya menyarankan sudah kalau emang gini pisah aja. Terus dia nyusul saya ke Madura. Dia bilang kan nggak boleh cerai, dosa kalau cerai. Nanti anakmu kasihan, anakmu perempuan nggak ada papanya gimana. Terus saya pikir-pikir lagi, ya saya kasih kesempatan lah. Karena kan kalau cerai katanya kan dosa, harus dipertahankan sampai akhir. Akhirnya saya kembali. Kita tinggalnya di Malang waktu itu. Dia jemput saya, akhirnya kita kembali ke Malang. Sampai saya akhirnya hamil anak kedua. Sisanya 4 tahun dengan yang anak pertama. Waktu anak kedua hamil, lahir itu saya sudah merasa, dia sudah berbeda lagi. Kayak kumat lagi gitu istilahnya ya. Oke. Kumat lagi. Tapi pada waktu dari anak pertama pukul itu nggak pernah pukul-pukul lagi sampai anak kedua? Nggak pukul. Cuma ya hubungan kita sudah nggak baik-baik, sudah nggak mesra lagi, sudah nggak normal lah pokoknya, sudah saling diam-diam, dia juga cuek dengan saya. Ya saya waktu itu ya pokoknya saya nggak dipukul ya, saya diam aja, nggak dipukul ya sudah syukur lah, bagi saya begitu ya. Terus setelah lahir anak kedua, dia mulai temperamen lagi, dikit-dikit anak saya kalau rewel dikit, nakal dikit, berisik itu dipukul. Saya juga
bukan salah ya, tapi tepatnya dicari-cari kesalahan gitu loh ya. Contohnya saya habis goreng kerupuk, tahu ya kalau habis goreng kerupuk kalau baru diangkat dari penggorengan tuh masih melempem, tahu ya, masih kayak nggak kerenyah. Dia langsung dimakan. Kamu goreng kerupuk nggak becus kok kayak gini, langsung saya dihantam kerupuknya tuh panas-panas dihantam ke muka saya gitu. Saya cuma ya. Itu pekerjaannya apa ya kalau boleh saya tahu ya? Waktu itu awal dulu dia kerjanya kayak serabutan gitu ya. Kerja apa aja yang bisa dikerjain. Dulu istilahnya kalau orang dulu apa, Markus ya. Kayak bantu-bantu kalau ada orang ada perkara, dia belum jadi pengacara waktu itu. Kalau ada perkara dia yang hubungkan dengan bantu masalahnya biar cepat selesai gimana gitu. Oh. Gitu. Dulu istilahnya apa, Markus ya. Maklar kasus gitu. Oke. Gitu. Terus kok bisa jadi pendeta? Nah, sekitar 10 tahun yang lalu, saya nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba dia dirikan gereja di Sidoarjo. Itu kan ada suatu kawasan nama kawasan Ponti itu ya, itu kayak suatu wilayah itu punya pemerintah, punya Pemkot, tapi dia kuasai gitu loh. Dia dirikan gereja di situ. Dan tiba-tiba dia mengganti nama jadi Moses. Saya juga nggak ngerti. Dia nggak pernah sekolah teologi ya, tiba-tiba dia jadi pendeta. Orangnya beriman? Dia tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, mulutnya penuh kata-kata firman, dikit-dikit ngomong firman. Tapi itu cuma kedok. Aslinya kalau di rumah ya seperti yang di video itu. Kalau dengan saya, kalau dengan orang lain, dia baik luar biasa, murah hati luar biasa, lemah lembut, alim, kudus. Kalau di luar tuh, kalau ngomongnya tuh ya tahu ya, biasanya kalau pendeta ngomongnya kan ngomongnya soal-soal yang dikit-dikit firman, dikit-dikit kebaikan, nasehatin. Tapi ya kalau di rumah kayak gitu sama saya sama anak-anak. Oh, ini kalau di luar berarti dia baik sekali ya orangnya? Super baik, luar biasa baik. Bantu orang, nyekolahkan anak yang tidak mampu, bantu janda-janda. Tapi di balik itu dia punya maksud. Karena dia mendirikan panti asuhan juga di tempat itu, di Ponti itu. Dan dia merekrut banyak cewek-cewek muda. Tujuannya? Ada beberapa, di situ istilah cewek-cewek itu dipanggil dayang-dayangnya atau princess-princessnya Moses. Ada beberapa yang sudah berhasil kabur dan mereka ketemu saya. Dan mereka cerita, di sana itu mereka tuh dijadikan, ya kalau tahu misalnya Ustadz Cabul ini versi Kristennya lah. Serius? Serius. Ada 3 murid yang katanya pernah dilecehkan bahkan sampai diperkosa? Iya, ada satu yang sudah bertemu dengan saya. Dia ngomong di depan pengacara saya, Pak Soleh, bahwa dia sudah berhubungan badan dengan suami saya, dengan mantan suami saya itu. Sudah diajak ya. Atau sudah diajak atau baru diajak? Sudah berhubungan badan. Dan waktu itu dia ditanya sama Pak Soleh ya, waktu berhubungan badan itu apakah berdua di kamar atau enggak, disaksikan dengan dayang-dayang yang lain. Saya mau tanya dulu ya ini ya. Kamu ini sudah proses cerai atau sudah bercerai? Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Mohon maaf ya, saya pengen tanya ya, sebelum kita lanjut ya. Motivasinya Shirley ya, motivasi Shirley untuk membuka ini apa? Pertama, saya bagi menjadi 3. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan. Untuk perempuan yang belum punya pasangan ya, saya want to spread awareness. Kalian harus waspada bahwa tipe orang seperti ini nih, tipe orang yang kelihatan lemah lembut, baik hati, kudus, alim, aslinya iblis, ini ada. Dan kalian harus hati-hati. Karena mereka bukan ada di diskotik atau bukan ada di tempat-tempat yang kayak gitu-gitu ya. Justru di tempat-tempat ibadah. Kedua, I want to give ideas untuk perempuan-perempuan yang sedang mengalami keadaan, yang sekarang sedang terjebak dalam perkawinan yang toksik. Bahwa kamu harus melawan, kamu harus berjuang untuk kemerdekaanmu, untuk berjuang untuk kebahagiaanmu. Siapa lagi kalau bukan kamu sendiri yang berjuang? Tidak akan ada yang peduli. Kamu harus cari jalan untuk lepas. Dan terakhir, untuk perempuan-perempuan yang sudah berhasil melewati, sudah berhasil lepas, dan untuk semua perempuan yang mendengarkan suara saya, kamu berhak bahagia, saya berhak bahagia, kita semua berhak bahagia. Oke, motivasi kamu cuma itu. Ya. Tapi di sini saya mendengar, ini laporan dari tim kreatif saya ya, Moses melaporkan balik, menuduh kamu selingkuh, dan juga menuduh kamu meminta ganti rugi 20 miliar. Yang masalah selingkuh, dia tidak punya bukti sama sekali. Jadi dia karena dia
lawyer, dia pengacara, dia tahu bagaimana cara memainkan hukum. Dia juga menuduh saya KDRT. Dia menuduh saya juga mukul dia. Karena kalau seorang lawyer itu, misalnya saya laporkan dia akan membuat laporannya berimbang. Juga opini publik dia akan buat berimbang. Kenapa? Biar orang tidak percaya dengan cerita saya. Oke, saya paham itu. Ya. Tapi dia nggak punya bukti apapun kamu pukul dia. Kamu pernah pukul dia? Tidak pernah. Kamu benar meminta ganti rugi 20 miliar? Nah, itu ceritanya gini. Jadi waktu itu saya lagi di kantor polisi, di Polrestabes. Saya pergi melapor setelah malam dipukuli, paginya saya pergi dengan anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan kan kuliah, jadi waktunya fleksibel. Sementara anak saya yang laki, saya suruh berangkat ke sekolah. Saya bilang, kamu sekolah, nanti kalau kamu nggak sekolah, Dedi curiga. Nanti Dedi tahu kalau Mami mau ke kantor polisi. Anak saya waktu sudah, Mi, saya nggak mau sekolah, Mi, saya takut. Dia bilang, kamu sekolah, saya bilang. Sampai di Polrestabes, saya ingat waktu itu tanggal 8 Agustus hari Jumat, saya harus nunggu sampai selesai Jumatan. Jam 1 akhirnya saya di BAP. Sekitar setengah 2, anak saya cowok itu WA ke CC-nya. Saya dijemput Dedi nih. Kita sudah panik, waduh. Terus anak saya bilang, jangan mau dijemput Dedi. Jangan mau ikut Dedi. Nanti kalau dibawa Dedi, Mami nggak bisa ketemu kamu lagi gimana? Kamu nanti dibawa keluar pulau, Mami cari kamu kemana? Terus akhirnya anak saya bilang, nggak bisa nih sama gurunya, saya disuruh ikut Dedi. Kan gurunya waktu itu belum tahu apa-apa. Dijemput papanya, dikasih loh. Terus waktu itu saya panik, sudah itu gimana nih kalau Senyo dibawa. Akhirnya dia kan belum tahu kalau saya punya rekaman video. Dia belum tahu kalau saya merekam gitu loh. Kalau saya lapor polisi dia belum tahu. Jadi saya kirim satu video. Saya ngawur aja waktu itu. Kasih saya 20M sebelum tanggal 20. Pokoknya saya waktu itu panik ngawur aja. Kalau enggak, saya sebar video ini. Saya bilang gitu. Anak saya yang cowok sudah mau dibawa pergi. Saya bilang, Mas, pokoknya kamu pegangan pintu, gandolan tembok. Pokoknya jangan sampai kamu ikut papamu. Apapun yang terjadi. Waktu itu anak saya yang cowok juga sempat dipukul karena enggak mau ikut. Perutnya karena mantan suami saya ini dan 3 kempo. Dia tahu harus bagian mana yang harus dipukul. Anak cowok saya itu lehernya dicekik sama perutnya dipukul. Oh, dipukulin juga? Sampai muntah. Berarti kamu, anak-anak semua dipukulin? Iya, cuma waktu itu saya nggak lapor tentang anak saya karena saya nggak punya bukti video. Dengan bukti video sekuat itu pun, dia masih membantah dan memutarbalikkan fakta, bahkan dia melaporkan saya balik. Apalagi kalau saya lapor tanpa bukti. Oke, tapi kamu duduk di sini bercerita ini, bukan dengan tujuan meminta 20 miliar? Bukan. Oke, itu yang pengen saya tanyakan. Tanggal 20 kan saya bilang tanggal 20, kalau enggak saya sebar. Tanggal 11 saya sudah sebar videonya. Oke, berarti tujuan kamu datang ke sini adalah kamu pengen kasih edukasi, kamu pengen kasih tahu masyarakat supaya nggak ada korban yang lain, tidak ada motif yang lain, karena kamu sudah selesai bercerai, dan kamu bukan menginginkan 20 miliar. Bukan. Oke, itu yang saya pengen tahu sih. Saya pengen balik lagi ke ceritanya tadi. Dia pukulin kamu setiap hari kah? Nggak, random. Nggak jelas? Ya, kalau pas dia lagi mau marah, ya dia cari-cari alasan. Kalau misalnya nggak ada alasan, dicari. Misalnya, itu keset kok miring. Gak becus sekali kamu ngurus rumah. Kamu ngapain aja dari tadi? Langsung pukul. Dan dia pukulin kamu seperti tadi? Ya. Kenapa kamu bisa dapat rekaman video itu tersebut? Nah, jadi sekitar awal 2024, Februari, saya tuh ngomong-ngomong sama anak saya yang cewek. Anak saya yang cewek juga ngomong, Mami mau kayak gini sampai kapan? Sampai mati. Bilang. Tapi kan saya bilang, Mami gak berani. Nanti kalau Mami berani, mantan suami saya tuh ngancam saya gini. Waktu anak-anak masih kecil, kalau kamu berani macam-macam, anak-anak saya bawa pergi semua, kamu gak akan pernah bisa ketemu anak lagi. Sudah agak besar, dia ngancam, kalau kamu macam-macam, saya masukkan kamu rumah sakit jiwa. Kalau kamu masuk rumah sakit jiwa, walaupun kamu gak gila, 1 bulan di sana, kamu pasti gila. Terus saya ngomong anak saya kebetulan sekolah hukum. Saya suruh dia kuliah hukum, biar ngerti hukum. Kalau saya kan gak ngerti apa-apa waktu itu. Karena saya bilang, Mami kalau misalnya mau lawan Dedi, Mami harus punya bukti kuat. Tanpa bukti kuat, bisa-bisa Mami yang masuk penjara. Akhirnya kita berpikir, gimana ya caranya dapat bukti? Terus CCTV, Mi. Akhirnya kita berdua beli CCTV waktu itu check out di Keranjang Orange. CCTV yang murahan, nggak sampai 100.000. Kita pasang, saya taruh di atasnya kulkas. Saya bungkus kresek, saya lubangi, pas di lensanya aja, saya taruh di atas kulkas. Dapatlah video rekaman yang hitam putih itu. Yang saya dilempari itu. Oh, oke. Dapat video rekaman yang pertama, saya ngomong anak saya, kalau cuma 1, nanti pasti dia bilang, oh saya kilaf, istri saya selingkuh, maka saya pukulin.
Orang-orang pasti oh ya maklum, apalagi kalau di negara patriarki ini kadang apa ya, kayak gitu tuh dianggap biasa. Saya pikir saya harus dapat minimal 2 bukti, 2 kejadian. Tapi kalau pakai CCTV, selain hitam putih, suaranya nggak jelas, gerakannya agak delay. Orang nggak tahu seberapa keras dia memukul saya, seberapa keras dia menendang saya. And seeing is believing. Saya lihat kalau kita nonton film bioskop ya, kalau ada film horor kan kita kayak ikut takut ya. Kalau sedih kita ikut nangis. Kenapa? Karena kita melihat dan kita mendengar. Maka saya punya ide bahwa kita harus merekam pakai handphone. Agar orang-orang tahu seberapa parah dia memperlakukan saya. Lalu setelah dapat video hitam putih itu saya ke Madura. Saya pulang ke Madura, diam-diam saya pulang ke Madura. Hari Minggu saya masih ingat. Waktu itu kan saya kalau hari Minggu mantan suami saya itu kan kebaktian. Ada 2 kali kebaktian dia khotbah di gerejanya. Jadi dia kasih akan berangkat pagi sampai pulang jam 3 subuh itu dia tidak akan telepon, nggak akan pulang. Jadi saya langsung berangkat ke Madura pagi-pagi. Saya cerita ke mama saya. Selama ini mama saya nggak tahu apa-apa. Semua orang nggak tahu apa-apa. Pikirnya saya ini sudah happy dan saya sombong karena saya nggak mau bergaul dengan mereka, nggak mau hubungan lagi dengan mereka karena mantan suami saya itu melarang. Dia nggak ngomong langsung melarang kamu nggak boleh, tapi tiap kali kalau saya mau pergi dengan mama saya, pulangnya tuh saya mesti dicari gara-gara saya dipukuli. Jadi akhirnya saya kayak ngeh gitu. Oh jadi dia nggak suka gitu loh. Oke. Saya pulang ke Madura, ketemu mama saya. Waktu itu papa saya sudah meninggal, jadi tinggal ada mama saya. Saya ceritain, "Ma, ini maaf Noni selama ini nggak cerita. Ini Noni selama ini diginiin." Tak tunjukkan video hitam putih itu. Mama saya nangis. Terus sama tanya, "Terus kamu mau gimana?" Saya bilang, "Saya mau lapor polisi." "Kapan?" Mama bilang, "Nggak tahu, Ma. Saya tunggu video satu lagi." "Kapan?" "Nggak tahu, Ma. Ya pokoknya random, dia kapan aja ya. Mami, pokoknya Mama doakan saya, semoga saya cepat." Saya bilang, "Saya juga sudah nggak tahan." Terus Mama, "Ya wis, Mama dukung." Dan Mama nggak apa-apa, Ma. Kan biasanya kan kalau kita orang kan, apalagi orang agama saya kan malu ya kalau ada yang cerai gitu kan aib banget. Mama bilang, nggak apa-apa. Mama nggak malu. Kenapa Mama harus malu? Kan bukan kamu yang salah. Dia bilang. Terus habis itu Mama bilang, "Kamu balik ke Surabaya, panggil kokomu." Saya punya koko 2. "Ceritakan semua sama kokomu ya." "Iya." Saya bilang. Saya balik Surabaya dengan anak saya yang cewek, kan saya nyetir mobil sendiri. Saya balik Surabaya, saya panggil koko saya ceritakan semua. Mereka bilang, "Ya kita dukung, maju aja." Dia bilang. Dan itu terus nunggu video satu lagi. Terus, "Kapan Mi?" katanya anak saya. "Gak tahu Mami, kan juga kita nggak tahu kapan dipukuli ya." Jadi kita masih nunggu waktu. Kebetulan waktu itu tanggal 8 Agustus, mama saya ada wedding di Katedral Surabaya. Terus saya bilang, "Ma, tak telepon Ma. Nah, saya kangen mau ketemu ya, tak parani sana." Pergilah saya nyetir mobil dengan anak saya yang perempuan. Terus saya nabrak nggak sengaja. Di lampu merah tuh saya nyerempet mobil orang. Sudah minggir. Orangnya kebetulan baik hati banget. Saya bilang, "Kok kayak hongko-hongko gitu ya." Saya bilang, "Kok maaf ya, saya nggak sengaja." "Oh iya nggak apa-apa nih, asuransi kok." Dia bilang. Saya kalau ya sudah lega. Saya pikir karena mobil saya itu Fortuner. Dan mobil dia itu kan kecil. Saya lihat dia mobilnya bempernya cuma lecet sedikit. Pasti mobil saya nggak apa-apa, tak pikir ya Fortuner kan udah tinggi besar, apalagi dengan posisi saya yang nabrak. Ternyata saya lihat kap mesin itu naik ngelongkop, bemper itu merotol lepas. Terus pintu kiri itu saya buka sampai gerrrk gitu. Anak saya udah nangis, anak saya nama yang saya panggil dia Cice ya, saya nggak sebut nama. Nangis, "Aduh Mi gimana, Mami pasti dimarahin nanti malam ini, Mami pasti diajar." Terus saya tiba-tiba langsung kayak ada suatu keberanian yang datang di hati saya. Saya bilang, "Jangan takut, ini saatnya." Saya bilang, "Ini sudah jalan Tuhan. Soalnya nggak masuk akal mobil bisa rusak kayak gini, hanya nabrak sedikit. Ini pasti sudah rencana Tuhan. Hari ini waktunya. Jangan nangis." Saya bilang, "This is it." Saya bilang, "Let's do it." Saya bilang. Dan itu kamu rekam pakai handphone? Iya. Jadi waktu saya masih sempat ketemu sama saya pulang ke rumah, langsung saya panggil anak saya 2-2. "Malam ini," saya bilang, "malam ini kita harus buat rekaman. Mami pasti diajar, sudah pasti. Selama ini kita nggak tahu kapan diajar, jadi kan nggak sempat pasang handphone ya. Karena ini ada mobilnya rusak, iya. Pasti Mami diajar habis-habisan ini. Siapkan handphone." Karena tiap kali mantan suami saya pulang tuh kita nggak boleh pegang handphone. Handphone semua harus taruh. Tapi dia nggak ngecek ditaruh di mana. Pokoknya kita nggak boleh pegang. Mungkin dia takut kita rekam-rekam ya. Jadi malam itu
Dia kalau tiap kali pulang tuh dia telepon dulu. 5 menit lagi saya datang buka pintu. Jadi kita tuh tiap hari kita bertiga termasuk anak-anak saya gak boleh tidur sebelum dia datang. Dan dia tuh pulangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Anak saya sampai guru-gurunya mungkin di sekolah tahu. Anak saya sampai sering ketiduran di sekolah. Karena harus nungguin papanya sampai jam 2, jam 3 pagi. Malam itu sudah pas dia telepon, kita langsung siapkan kamera. Kita punya 3 handphone kan, kita masing-masing punya handphone. Jadi satu ditaruh di ruang tengah, satu di ruang depan, satu di kamar. Karena kita nggak tahu dia mukulnya di mana. Dia turun dari mobil, saya bilang, jadi maaf nggak sengaja tadi mobilnya nabrak. Dia turun, dia lihat mobilnya. Pertama dia masih verbal dulu, masih maki-maki. Dia masuk ke dalam rumah, ya langsung ada rekaman yang saya langsung dipukul di kepala itu. Ditendang. Walaupun saya sudah teriak, sakit nih, sakit. Sakit apa? Dia bilang, dia tambah ganas mukulnya. Dan sampai akhir dia nggak tahu bahwa itu direkam? Nggak tahu. Videonya tuh merekam 26 menit. Sampai mati sendiri, panas mungkin ya. Kamu dipukulin selama itu? Terus. Kamu sudah lapor polisi? Sudah. Besoknya tanggal 9 Agustus saya langsung lapor polisi. Sudah visum? Sudah. Laporannya sampai mana sekarang? Jadi habis malam tuh dipukuli. Habis mukul, dia suruh kita duduk di meja makan. Makan. Kayak tidak terjadi apa-apa. Gak boleh saya nangis atau saya, aduh sakit, gak boleh. Dipukul lagi. Anak-anak juga melihat ya berarti ya, waktu saat kamu dipukul ya? Bahkan anak perempuan saya itu berusaha menolong saya. Dia berusaha peluk saya supaya saya gak dipukuli. Anak perempuan saya dihajar juga. Kalau yang cowok sudah saya wanti-wanti dari awal. Jangan ikut-ikut kalau misalnya mami dipukul sama Dedi. Soalnya kalau ini dia pegang tongkat, dia bawa pisau. Terakhir saya bilang, saya gorok kamu, saya bunuh kamu. Kalau anak saya laki berani melawan, saya khawatir ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia juga punya pistol. Kalau saya siap mati. Kalau anak saya sampai ada apa-apa, saya kan pasti menyesal seumur hidup. Anak kamu juga sering dipukul di depan kamu artinya? Iya. Sally, saya melihat kamu cukup punya karakter dan kamu cukup tegas orangnya. Tapi kamu selama 24 tahun tidak berani melawan dengan dia? Ya, tidak punya inisiatif untuk melaporkan langsung? Pertama karena malu ya. Jadi saya bisa bertahan, apalagi kan kalau misalnya kita curhat sama pendeta atau sama apa kan pasti didoakan, yang sabar. Ini memang salib yang harus kamu pikul, didoakan. Nanti suatu saat mungkin Tuhan akan menyentuh hati suamimu agar suamimu bertobat, bla 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 seperti itu ya. Saya nunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 24 tahun. Rencananya saya dulu bertekad sampai akhir, tapi terus saya pikir konyol saya kalau gini. Kamu sangat berani sekali sekarang. Apa yang membuat kamu sangat berani? Setelah berhasil lepas itu, awalnya tuh gara-gara awal Februari 2024 tuh saya melihat sebuah postingan di Instagram. Saya lupa postingannya dari akun apa. Isinya begini, love doesn't hurt. Dulu saya selalu meyakinkan diri saya bahwa mantan suami saya itu mencintai saya. Kalau toh dia melakukan tindakan itu karena katanya ada iblis yang sedang bikin dia kayak gitu. Dia aslinya tuh enggak gitu. Itu iblis yang gitu, bukan dia. Terus saya pikir juga mungkin dia lagi capek ya, mungkin dia lagi banyak beban, jadi makanya dia kayak gitu. Terus saya pikir-pikir ini enggak benar. Kalau emang dia mencintai saya, dia tidak akan menyakiti saya secara fisik dan tidak akan selingkuh sana selingkuh menyakiti hati saya. Ini bukan cinta. Terus saya mulai searching ya di internet. Saya melihat kok dia ini kayak saya menemukan istilah NPD gitu ya. Jadi dia tidak pernah sama sekali merasa bersalah sudah menyakiti saya, malah dia play victim banget. Dia yang selingkuh, dia nuduh saya selingkuh. Itu saya lihat istilahnya kalau psikologi teknik mirroring ya, terus gaslighting. Terus saya mulai berpikir saya harus cari jalan untuk lepas. Saya mulai ngomong-ngomong dengan anak perempuan saya juga mendukung. Iya Mami masa mau kayak gini sampai kapan, sampai mati lah. Dia bilang. Terus gimana caranya lepas? Ya itu, Mami harus punya bukti kuat.
Udah siapkan video, akhirnya saya laporkan polisi. Waktu lapor polisi itu saya sama anak cewek saya berdua, saya nyetir sambil nangis ketakutan. Karena saya takut banget gitu ya. Tapi sekali begitu saya sudah melangkah keluar, begitu saya sudah memutuskan untuk lapor polisi, saya melangkah keluar, saya tidak takut apapun lagi. Kamu sudah temu keberanian kamu. Ya. Kamu sudah laporkan ke polisi mana? Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya. Ya. Oke, kapan kamu laporkan? Saya lapor tuh tanggal 9 Agustus 2024. Dan dia nggak ditahan-tahan sampai hampir 1 bulan. Sekarang statusnya apa? Sekarang sudah bebas. Karena waktu itu ya, jadi dia dibela oleh seorang pengacara perempuan Surabaya yang saya dengar-dengarnya suaminya itu jenderal gitu loh. Jadi dia dijamin tidak akan ditahan. Dia sudah tersangka? Waktu itu sampai hampir 1 bulan dia sama sekali tidak ada status tersangka. Terus saya puji Tuhan saya ditolong oleh seorang teman saya, Dr. Irma Jun dari Jakarta. Dia bilang, ayo saya kenalkan kamu ke Uya Kuya. Akhirnya saya diundang di podcast Uya Kuya. Saya datang bersama, saya juga dibantu oleh Pak Soleh. Yang waktu itu prihatin dengan keadaan saya, dia bantu saya secara gratis juga. Puji Tuhan banyak orang-orang baik yang menolong saya. Setelah saya diwawancara oleh Uya Kuya, Uya Kuya mungkin waktu itu ada kenal dengan Kapolri atau bagaimana ya. Jadi habis syuting Uya Kuya itu siang, malam itu langsung dia ditahan. Ditahan langsung. Karena waktu itu kebetulan ada kasus yang sama, seorang artis juga dipukuli suaminya bersamaan waktu itu, saya lupa artis siapa. Terus suaminya langsung ditahan. Lah, harusnya juga memang ini ditahan. Ya, ditahan waktu itu. Oke, lalu setelah ditahan? Nah, kan selama sebelum dia ditahan tuh dia sempat melaporkan saya KDRT, dia sempat melaporkan saya pemerasan, dia melaporkan saya juga UU ITE pornografi. Nah, UU ITE pornografi itu ceritanya dia kan suka telanjang di depan anak saya. Saya rekam, saya kirim ke kakak perempuannya sama adik perempuannya. Mas saya tuh, kamu nasehat ini loh, adikmu nih kelakuannya kayak gini. Malah saya dilaporkan UU ITE sama dia. Saya nggak nyebar ke orang lain, hanya ke saudaranya, saudara kandungnya. Nah, setelah dia ditahan, dia baru ditahan tuh tanggal 3 September. Dari Agustus tanggal 9 ya, baru ditahan tanggal 3 September. Nah, waktu ditahan itu selama kan habis 40 hari di Polrestabes, dia akan dipindah ke kejaksaan. Nah, hari ke-39 saya dipanggil ke Polrestabes. Dibilang ini laporannya Pak Moses sudah jalan. Saya ada saudari berkas, ada setebal gini. Kalau misalnya ibu hari ini tidak terjadi perdamaian, ibu nggak pulang, ibu masuk sel. Waktu itu saya nekat, saya ngomong sama Pak Soleh, masuk aja Pak, saya nggak takut. Sama-sama masuk nggak apa-apa. Terus Pak Soleh bilang, kalau ibu masuk nanti keluarnya sulit. Saya kesulitan mengeluarkan ibu, nanti habis uang banyak. Terus kalau ibu masuk, anak-anak sama siapa? Jadi waktu itu akhirnya ya, saya pasrah aja dengan Pak Soleh, yang terbaik Pak, yang terserah Bapak udah. Karena kan Pak Soleh sudah bantu saya dengan gratis. Saya bilang ya, yang terbaik ya terserah Bapak, saya pasrah aja. Akhirnya hari itu juga kita sama-sama cabut laporan. Keluar dong Mbak Ati? Keluar. Bebas. Saya masih ingat, waktu dia ditahan, kan saya kunjungi dia setiap minggu. Bukan karena saya kangen. Orang-orang pikir, masih cinta ya, kok suaminya dikunjungi. Enggak, saya ingin pastikan dia masih di dalam. Karena tahu sendiri kan kadang dengar-dengarnya kan nanti dibantarkan atau bisa keluar gitu ya. Tahu sendiri ya, kalau misalnya kadang ditahan tuh. Pas ketemu dengan dia gimana? Saya ingat, hari pertama kali saya datang, saya kunjungi dia. Kata-kata pertama dari mulutnya, kamu sudah menghancurkan hidup saya. Dia bilang gitu. Saya tatap dia, saya jawab, enggak, kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Saya jawab gitu. Tiap minggu saya datangi. Saya pengen pastikan dia di dalam. Saya pengen lihat dia di dalam. Tapi akhirnya dia keluar karena barter kasus. Betul. Karena dia pengacara, tahu celah hukum, dia ngelaporin kamu, jadi barter satu sama, dan akhirnya kamu bebaskan. Ya, memang saya tahu triknya dia begitu. Karena dia sering cerita sama saya. Kalau misalnya, let's say misalnya Dr. Richard ya, saya pengacara, datang. Shirley, saya habis mukul itu tuh, si A. Gimana nih? Tenang. Saya pukul. Ada luka toh? Kamu lapor balik. Bilang kalau kamu juga dipukul. Selesai nanti. Berimbang kasusnya. Itu caranya pengacara. Triknya mereka memainkan hukum kayak gitu. Lalu setelah dia keluar, dia samperin kamu, ada balas dendam atau bagaimana? Enggak berani.
nggak berani. Waktu itu saya sempat ditawari oleh Perlindungan Anak di Polrestabes, Pak Ibu mau di rumah aman, mereka punya rumah aman ya. Saya bilang, enggak, kenapa saya harus lari? Saya nggak mau lari lagi, saya nggak mau diam lagi, saya hadapi, saya bilang. Dan dia nggak berani ganggu saya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Karena dia tahu, kali ini saya pasti nggak akan diam aja. Kamu nggak diganggu lagi sampai hari ini? Iya. Tanda tangan surat perdamaian kemarin? Iya, surat perdamaian. Dan saya sudah gugat cerai, langsung gugat cerai. Langsung gugat cerai? Pengacara saya langsung gugat cerai. Sekarang orangnya masih aktif jadi pendeta? Masih. Masih aktif jadi pendeta? Masih. Walaupun kamu sudah sebarkan ada 3 korban sudah? Ya. Wah. Terakhir saya dengar, kan ada orang sekitar situ yang tahu kondisi di sana. Masih kebaktian, tiap hari Minggu masih kebaktian. Walaupun jemaatnya nggak banyak, sekitar 30 orang. Apa respon dia setelah kamu memposting di media sosial? Marah. Pasti marah. Tapi Sampai kan sekarang dia ada cari? Sudah saya blok. Oh, sudah kamu blok? Ya. Dia nggak bisa cari kamu lagi? WA-nya saya blok. WA-nya di blok? Ya. Charlie, selama 24 tahun kamu nggak pernah cari bantuan dari orang lain kah? Dari orang tua kamu atau dari orang lain? Jujur aja, saya malu ya. Jadi saya tuh selalu menggambarkan, selama ini orang-orang, teman-teman sudah taunya saya ini bahagia, dicintai suami. Saya selalu nutupi. Karena saya malu, juga kasihan anak-anak juga nanti kalau anak-anak teman-temannya tahu, oh papamu kayak gitu, keluargamu kayak gitu. Terakhir sebelum saya ngambil keputusan itu saya sempat tanya dulu sama anak saya, kalian gimana? Kalian nggak apa-apa ta kalau mami nanti cerai sama Didi, mami laporkan Didi? Mereka bilang nggak apa-apa Mi, kita udah dewasa kok, kita kuat. Nanti teman-temanmu nggak bully kamu, nggak, teman-teman kita sudah open minded kok, mereka bilang gitu. Itu yang buat saya akhirnya berani. Dan setelah saya resmi bercerai, dan hidup saya sudah tenang, sudah bahagia. Suatu hari, waktu itu saya ingat habis perayaan ulang tahun saya habis pesta ulang tahun. Saya ingat malaman, saya kan masih sering insomnia, sering gak bisa tidur malam. Saya berpikir saya ini sudah senang, sudah enak. Saya ingat masa-masa kelam saya bayangin kalau ada perempuan yang kayak gitu tuh gimana ya, gak ada yang bantu, gak ada yang nolong. Terus paling enggak, apa yang bisa saya lakukan? Saya merasa saya ingin menolong diri saya yang di masa lalu. Apa yang bisa saya lakukan? Paling enggak saya mencegah jangan ada korban lagi. Buatlah saya video. Saya ingin memperingatkan bahwa orang kayak gini nih ada. Hati-hati kalau kamu dan kamu tidak akan tahu sebelum kamu menjadi korban. Begitu kamu sudah terjebak dalam pernikahan, kamu menjadi korban, baru kamu sadar. Dan itu semua sudah terlambat. Ternyata setelah saya buat video, responnya luar biasa. Banyak yang DM saya. Saya juga mengalami yang seperti Cici alami. Saya juga mengalami KDRT. Dan suami saya juga seorang pendeta. Caranya lepas gimana? Tiap hari DM itu masuk. Saya jawab DM itu kadang sampai subuh tuh belum selesai. Itulah yang membuat saya akhirnya terus. Kamu terpanggil? Ya, terpanggil untuk, I think I have to do this, gitu. Walaupun kamu nggak bisa jerat dia lagi dalam hukum. Tujuan saya bukan untuk mendestrikan agama atau untuk membalas dendam kepada dia. Sama sekali tidak. Semua sudah selesai. Hidup saya sebenarnya saya sudah senang, sudah bahagia. Berarti tujuan kamu bukan lagi pengen penjarain dia atau apa? Karena memang nggak bisa dipenjarain lagi, karena sudah damai. Sebetulnya bisa. Dia mukul anak saya belum saya kasuskan, dia punya pistol belum saya kasuskan, dia menikahi saya dengan KTP palsu belum saya kasuskan. Banyak DM dari pengacara-pengacara yang, kalau mau ini kita siap. Gratis kita siap mengawal, kita siap. Kalau mau dipermasalahkan hukum, saya bilang, saya sudah nggak mau lagi berkutat dengan masa lalu. Tujuan saya sekarang adalah menatap masa depan dan membantu mencegah supaya jangan ada korban, membantu korban-korban yang sedang mengalami dan memberi semangat untuk yang sudah melewati. Karena setelah mengalami, banyak wanita yang mengalami KDRT, korban NPD ini, sisa umurnya mereka habiskan dengan trauma, dengan depresi, ada sampai minum obat-obatan, ada sampai yang sudah kayak gak bisa lagi menjalani hidup.
Dan saya ingin memberi mereka semangat. Kalau Shirley Jebing bisa lepas, Shirley Jebing bisa bahagia, kamu juga bisa. Anak-anak gimana kabarnya? Puji Tuhan mereka sekarang sudah bisa menikmati hidup. Walaupun saya tahu pasti ada trauma-trauma lah ya. Tapi saya yakin sering berjalannya waktu mereka akan, kalau menurut saya begini, pendapat saya, punya trauma tuh nggak apa-apa. Kita jangan takut, aku punya trauma, aku depresi. It's okay. Berdamailah dengan traumamu. Isilah setiap hari dengan hal-hal yang buat kamu bahagia. Kamu hobi apa? Hobinya apa? Hobi sepedaan, hobi jalan kaki pagi, hobi ngafe. Setiap hari istilah hal-hal dengan hal-hal yang buat kamu bahagia, dengan teman-teman yang positif, komunitas yang positif. Trauma itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin masih ada, tapi kamu tidak akan merasa bahwa kamu punya trauma. Saya setuju. Saya sependapat dengan kalimat itu. Seseorang mengajarkan saya bahwa trauma masa kecil, trauma kehidupan. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, seseorang yang sukses itu lahir dari trauma-trauma tersebut. Ada seorang psikolog berbicara dengan saya. Wah, trauma masa kecil harus diobatin katanya. Saya punya pikiran, andai kata semua anak-anak tidak punya trauma, semua anak-anak nggak punya tantangan, semua anak-anak tuh nggak punya kepahitan, saya bilang, nggak akan ada orang sukses. Karena setahu saya, orang sukses berbicara di atas panggung, mereka akan membicarakan kepahitan mereka. Betul sekali. Mereka akan berbicara tentang trauma mereka. Betul sekali. Perbedaannya, orang sukses dengan pecundang adalah, orang sukses bisa melewati kepahitan itu. Orang sukses bisa mengalahkan trauma tersebut. Sedangkan pecundang kalah dengan kepahitan dan trauma tersebut. Setuju. Itulah sebabnya saya ingin menginspirasi buat perempuan-perempuan yang di luar sana yang mengalami trauma yang sangat berat. Setelah mengalami KD, ada yang puluhan tahun, ada yang sampai suaminya meninggal baru bisa lepas. Trauma, it's okay. Yang penting sisa umur kita bisa hidup bahagia, kita bisa menikmati hidup kita. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyesali semua yang terjadi, air mata, keringat, dan darah itu. Semua saya syukuri. No regrets. Karena itu membawa saya pada hidup saya sekarang ini. Benar. Semua masalah, semua tantangan, semua kepahitan itu harus disyukuri. Betul. Dan kita bisa melewatin itu, maka kita akan jadi orang yang sukses. Amin. Yang penting anak-anak harus dibimbing, karena anak-anak tetap butuh kamu. Ya. Untuk ngelewatin ini semuanya, pasti dia butuh ibunya yang luar biasa untuk mendampingin dia. Sekarang dia nggak ganggu-ganggu lagi atau apa? Oh, ganggu saya enggak. Nggak Tapi ada. kalau dengan anak-anak, karena saya tidak ingin mengisi hati anak saya dengan kepahitan, dengan dendam, dengan kebencian ya. Bagaimana itu kan ayah kandung, dan itu tidak akan pernah bisa digantikan, tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Ayah kandung, ibu kandung, ya. Kok parentingnya gimana jadi? Saya bilang karena itu papamu, dia harus bertanggung jawab dengan kalian, karena itu hak kalian. Jadi kalau uang sekolah atau untuk apa, saya suruh minta ke papanya, karena itu hak kalian. Masih ada komunikasi artinya komunikasi ya? kok dengan anak-anak. Masih ketemu dia dengan anak-anak? Ya kadang-kadang ketemu. Masih kadang-kadang ketemu. Anak-anak benci dengan papanya? Saya bilang jangan dibenci, diampuni saja, karena kebencian itu akan menghambat rezekimu. Jadi ya biasa aja lah. Gitu. Oh, kamu juga sudah berdamai ya? Ya, saya juga sudah mengampuni dia. Gak ada dendam, gak ada benci. Biasa aja. Berarti tujuan kamu datang ke sini cuma kasih edukasi saja? Betul, itu tujuan saya. Semua video-video saya, semua TikTok, Instagram, semua tujuannya untuk memberi semangat, untuk memberi inspirasi bahwa punya suami yang KDRT, punya suami LPD itu bukan akhir hidupmu. Dan kamu juga tidak harus pasrah sampai maut memisahkan. Cari jalan untuk lepas. Karena kamu berhak bahagia. Gak usah peduli orang bilang dosa. Kalau cerai itu dosa. Dosa atau enggak, nanti biar Tuhan yang menentukan. Waktu kita dipanggil Tuhan, biar Tuhan yang menentukan. Tak seorang manusia pun berhak menentukan dosa atau tidak. Tidak seorang pendeta, tidak seorang tuamu, tidak siapapun. Itu nanti urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi dia nggak marah kalau kamu datang ke tempat saya, ngobrol, membuka aib ini lagi? I don't care. It's not my problem anymore. Oke.
Ada yang pengen kamu sampaikan? Pesan mungkin? Pesan Kamu ke mau sampaikan ke siapa? pesan untuk para wanita. Para wanita saja ya. Yang kemarin yang diperkosa atau apa itu ngelaporin ke polisi nggak? Sempat mamanya kontaknya saya WA, anaknya sempat dibawa mamanya lapor ke Polda, tapi laporannya nggak jalan. Saya nggak tahu kenapa nggak jalan. Terus mama juga kelihatan kayak saya nggak tahu diancam atau disogok. Yang jelas laporannya sudah nggak jalan. Hasil visumnya sudah keluar padahal robek selaput darahnya. Tapi bukan pada saat kejadian ya. Nggak ditemukan sperma dan lain sebagainya ya. Sulit ya, gini agak susah memang. Kalau korban perkosaan tuh sulit kita menangkap. Soalnya nggak ada korban perkosaan tuh dilakukan di tempat umum. Pasti sembunyi-sembunyi di ruangan tersembunyi dan hanya ada korban dan pelaku. Tidak ada saksi, tidak ada apa-apa. Dan itu juga itu sangat sulit. Sangat memalukan ya bagi korban ya. Betul. Sangat berat untuk saya sendiri waktu memutuskan untuk speak up. Bukan hal yang mudah untuk saya. Karena kan saya sudah move on, sudah punya kehidupan yang bahagia. Bahkan banyak juga ada beberapa juga teman dan saudara juga yang telepon saya biasa aja. Kamu tuh ngapain? Sudahlah, kamu tuh sudah seneng. Hidupnya bahagia aja. Maksudnya nggak usah cari masalah. Gitu. But I feel like I have to do this. Kamu sekarang tinggal di mana? Di Surabaya. Surabaya. Ya. Tapi kamu sendiri trauma? Ya, trauma. Saya tidak memungkiri bahwa saya punya trauma yang sangat dalam. Masih sering kadang nangis sendiri, mimpi buruk. Sering kalau tidur tuh, saya kayak seolah-olah kembali ke masa lalu. Kayak dipukul gitu ya. Jadi saya tidur sambil tendang-tendang, saya teriak-teriak gitu. Sering. Kadang ngeheng, kadang lagi di jalan gitu. Saya tadi mau kemana? Ini sekarang saya di mana? Mau kemana gitu? Kayak ngehang, nge-freeze. Saya harus diam dulu sebentar, pikir, oh ya, nanti baru ingat lagi. Panic attack, sering. Misalnya lagi ke-trigger gitu ya. Pokoknya biasanya kalau saya langsung, saya mau ke toilet dulu sebentar. Buru-buru ke toilet tuh pasti saya lagi panic attack. Jadi saya bisa masuk dalam toilet, saya ambil nafas di dalam toilet. Anxiety. Kayak gitu. Tidak percaya diri dulu saya karena seorang EPD itu mantan saya tuh suka merendahin saya gitu. Kamu tuh jelek, kamu tuh kurus, kamu tuh maksudnya badannya nggak bagus. Pokoknya secara fisikal itu dia sering menghina saya. Jadi saya dulu sering merasa jelek. Saya dulu suka kalau keluar tuh pakai make up tebel banget karena saya nggak pede gitu. Cantik kamu. Thank you. Mantan kamu aja yang agak-agak aneh. Teman-teman saya mungkin tahu, teman-teman yang sudah kenal saya lama, saya dulu kalau pergi tuh make upnya tebel banget. Tapi anak saya kadang, mami make upnya tebel banget. Dia bilang, enggak kok, karena enggak. Kamu nggak gitu. percaya diri ya? Iya. Baru kita 1 bulan terakhir ini saya bisa keluar rumah tanpa make up. Bagus. Kamu harus percaya diri. Pengen lebih percaya diri, perawatan di tempat saya. Sekalian promosi. Saya punya klinik iya, di apa ya? Bukan itu saingan. Klinik apa dok? Klinik apa dok? Klinik saya Athena. Oh Athena. Tapi hari gak salah Athena pernah biasa, Athena Jakarta. Oh iya Athena Jakarta. Iya. Pernah. Athena itu selalu menghubungi korban, Bu. Oh gitu ya? Iya. Korban wanita tersakiti, wanita-wanita gitu. lemah. Oh gitu ya? Iya. Saya pernah DM. Saya bilang tapi saya di Surabaya, saya bilang gitu. Ada saya ada klinik di Surabaya di Jalan Tamrin kalau nggak salah. Nanti datang, saya kasih perawatan di sana. Thank you. Terus juga saya ingin banyak korban-korban KDRT, dia nggak tahu gimana caranya bangkit gitu ya. Gimana cara supaya percaya diri lagi. Mereka biasanya terpuruk, mengisolasi diri, dan menghabiskan sisa umur dengan depresi. Tiap hari, kamu habis mandi atau tiap pagi, kamu lihat ke depan cermin. Dan katakan pada dirimu sendiri, kamu tuh cantik, kamu tuh pintar, kamu tuh kuat, dan kamu berhak bahagia. Thank you, Shirley. Terima kasih, Shirley. Sama-sama. Saya sudah ngomongin oleh tim saya harus ada app-lip supaya keranjang saya nggak hilang. Jadi bagi kalian semua, jangan lupa perawatan di klinik saya dan jangan lupa pakai skincare saya. Ini skincare saya mahal tapi bagus Kliniknya banget. Athena. Iya, kalian cobain deh. 2 minggu kalian cobain, kalian rasakan perbedaannya. Jadi lebih glowing, lebih cerah, flek hitam mudar, tapi nggak pakai ketergantungan sama sekali. Kerutan halus mudar,
kurutan halus jadi lebih ringan, terus juga wajah kalian jadi lebih lembab dan nggak pakai ketergantungan sama sekali. WT Premium Series second generation supaya nggak hilang di keranjangnya. Itu tuh ada gatot kaca juga, jangan lupa sekalian. Makasih Shirley ya. Mudah-mudahan bisa kasih inspirasi. Amin. Kamu luar biasa sih. Wah, saya ngelihat wanita yang berani, tapi mungkin wanita yang berani aja itu nggak cukup kali ya. Saya kebayang kamu sudah sangat berani aja, kamu butuh waktu 24 tahun untuk keluar. Apalagi saya lihat banyak karena saya wanita lemah di luar memperjuangkan sana. keyakinan saya bahwa harus bertahan sampai akhir. Puji Tuhan, pikiran saya dibelokkan lagi. Jadi nggak sampai akhir. Kan kalau sampai akhir tuh artinya salah satu yang mati kan. Kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Dan saya nggak mau mati konyol.